Itu nggak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Dari situ kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya, matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya. Itu nggak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Dari situ kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya, matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya, ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, ntar lagi malam, jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan pada Isya beliau ngapain? Tidur. Kan begitu polanya. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau, coba gini, nanti teman-teman cobain deh. Kalau Anda makan habis Isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, tuh bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan, yang rombongan-rombongan itu tuh. Sudah tahu lah ya. Si goreng, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Ya. Dan kalau dimakan kayak begitu, maka malamnya akan berat bangunnya. Ya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik, ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau mobil Toyota di Jepang katakanlah diproduksi, maka ketika mobil ini diekspor atau mungkin dibikin di Indonesia, maka pasti mobil itu akan dibikinkan onderdilnya atau spare partnya kan gitu. Ya ada radiatornya lah, ban segala macam gitu kan. Karena si mobil Toyota tadi dibikin oleh pabrik Toyota. Ya, jadi pabrik Toyota itu yang bikin mobilnya dan spare partnya dibikin juga. Nah sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita di situ, Bapak sekalian sebagai khalifah dan sebagai Abdullah ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan atau pasti Allah menciptakan juga spare partnya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare partnya Allah siapkan, toolsnya, which is itu softwarenya dan hardwarenya Allah juga siapkan, bahasa saya aja. Ya, bagaimana softwarenya, bagaimana hardwarenya? Hardwarenya banyak. Ya, yang hashtag saya sebut tuh yang produk ciptaan Allah itu kan, yang Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya, gitu loh. Jadi kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan, ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah, maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin, saya pernah share semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya, sampai kulit putihnya, sampai kulit daging merahnya, sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi kalau teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Ketawa deh. Oh iya, bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki, dia bisa meningkatkan vitalitas sperma. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Duren itu bagus nggak? Bagus. Pencinta duren udah mulai senyum nih. Tapi kalau saya dikasih duren, jadi kita di situ suruh mikir kan, afala ta'qilun, afala tadabbarun kata Allah kan.
Duren, misalkan dikasih duren. Kalau saya dikasih duren, saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji duren jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada itu dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh nggak makan duren? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan duren, makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu loh. Mungkin ada yang perlu kita kurangi, misalkan kurma baik-baik ada hadisnya. Tapi makan kurma sehari sekilo juga naik gula darahnya. Kan gitu kan? Ada juga orang nanya ke saya, dokter ini saya baca jurnal, katanya kunyit itu bisa bikin mandul. Benar kata saya, kalau ente minumnya seember. Kalau minum kunyit, cuman 1-2 ruas kayak begini, apa masalahnya? Kan gitu kan? Kata kuncinya apa? Wa kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Udah gitu aja. Dan lagi-lagi saya sering sampaikan bahwa mari kita biasakan dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi daripada teman-teman, kayak misalkan ya, ini kan saya tadi dikasih tomat. Ya judulnya sih tomat organik. Dan kalau sudah benar-benar pure dari alam kayak begini, maka taste-nya, rasanya pasti enak. Dan saya nggak khawatir makan. Kalau kita makan tomat yang dikasih pestisida segala macam, pasti masam kan? Asam gitu. Ini enggak. Enak rasanya, bahkan mirip strawberry. Mau nyobain? Beli sana. Ini buat pembicara.